Bab 1161, Teknik Jiwa ke-8 Xiu-Xiu. Bai Xiu-Xiu tidak bermaksud menentang, langkah kakinya berubah, dan seluruh orang sepertinya menari melalui kepingan salju. Ketika tidak ada waktu untuk itu, dia diam-diam terbang dari sisi kapak perang, seperti hantu, dan datang ke Wang Yusan. Senjata naga itu menusuk di tangannya, tetapi tidak untuk Wang Yusan, tetapi untuk kekosongan. Cahaya ungu tua dibawa oleh senapan naga, dan sebuah busur melingkar ditarik. Wang Yusan menyaksikan dia bergegas, mengangkat tangannya adalah kapak. Pada saat yang sama, sosok itu berputar, menangkap tomahawk roda pertama yang berbalik, dan seluruh orang menerkam Bai Xiu-Xiu seperti badai logam. Namun, pengisapan muncul diam-diam. Dengan pistol naga Bai Xiu-Xiu ditarik keluar, cahaya ungu tua memiliki efek yang aneh dan menarik pada Wang Yusan. Cahaya hitam ungu lengket dan berminyak sebenarnya bahkan kapak perangnya tidak bisa dipotong terbuka, tetapi itu tidak secara langsung menyebabkan kematian baginya. Tapi itu membimbing tubuhnya, kecepatan rotasi tidak berkurang, tapi arah serangannya sedikit dibelokkan. Langkah Bai Xiu-Xiu tampaknya lambat dan cepat, jadi dia terus berkelit, melompat, atau bergerak maju atau mundur. Vertikal dan horizontal, selalu mengelilingi lawan, tetapi membuat lawan tidak bisa mendekat. Ada semakin banyak sinar ungu dan hitam dari senjata naga di tangan. Terus-menerus menarik sosok Wang Yusan, biarkan serangannya menimpa dirinya sendiri. Adegan aneh ini segera menarik banyak perhatian. Banyak orang tahu kekuatan Wang Yusan, momentum gilanya adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi banyak naga. Tetapi situasi di depannya sebenarnya terlihat sedikit istimewa. Wang Yusan, yang selalu sangat kuat, memiliki perasaan dipimpin oleh hidungnya. Bai Xiu-Xiu seperti menari di sekelilingnya, tetapi setiap kali kapak perang Wang Yusan hendak mendekat, tubuh Bai Xiu-Xiu tampaknya memiliki pra-penilaian di muka, dan akan jatuh ringan atau jauh, biarkan Wang Yusan serangan itu jatuh ke udara. Setelah terus menyerang selama beberapa saat, Wang Yusan merasa salah. Karena dia mendapati bahwa tubuhnya semakin berat, kaku dan kaku. Suhu di udara terus menurun. Dan sutra cahaya ungu tua yang menyebar ke seluruh tubuhnya semakin dan semakin besar pengaruhnya terhadapnya. Tidak, lawan ini pandai mengendalikan. Pengalaman tempur Wang Yusan sangat kaya, dan dia sangat menentukan dalam pasukannya. Setelah merasa tidak enak, saya bereaksi sesegera mungkin. Tubuhnya yang berputar tiba-tiba berhenti, dan sepasang kapak perang tiba-tiba bangkit di depannya, meraung keras, dan roh naga dengan keras mengamuk. Cahaya hitam besi mekar keluar dengan tubuhnya sebagai pusat. Tidak perlu bertanya, semua orang tahu bahwa ini adalah tren untuk memperkuat gerakan. Di bawah ekspansi energi murni, filamen hitam di sekitar tubuhnya terentang. Mata Bai Xiu-Xiu membeku, cahaya di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih dalam, dan matanya menjadi gelap dan gelap dalam sekejap. Di tangannya, senapan naga masih menggambar lingkaran dalam lingkaran, melayang lingkaran cahaya ke arah Wang Yusan. Tampaknya tidak merasakan langkah besar pihak lain. Badai, badai, badai. Wang Yusan meraung 3 kali. Pada saat berikutnya, cahaya hitam besi di sekitar tubuhnya pertama menyusut ke dalam, dan kemudian, bilah kapak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Hampir seketika, badai kapak yang mengerikan ini menutupi seluruh area bermain dari teater ketiga. Anda harus tahu bahwa bahkan naga tingkat atas, sebanding dengan naga tingkat atas di tingkat judul Douluo, ingin melancarkan serangan yang mencakup seluruh bidang di area teater yang sedemikian luas, dan konsumsinya benar-benar astronomis. Karena serangan cakupan ini juga harus mempertahankan kekuatan serangan yang cukup kuat. Pada saat ini, Wang Yusan melakukan hal itu, dan melakukannya tanpa syarat. Didedikasikan untuk satu pertempuran, dia tahu situasinya sendiri, dan cara dia bertarung paling banyak adalah dengan dikendalikan. Setelah secara bertahap dikendalikan oleh lawan, lambat laun dikonsumsi. Nah, pada akhirnya, kekuatan naganya harus habis dulu. Dia tidak takut lawan terbang, karena badai kapaknya juga bisa dilepaskan ke udara. Ini adalah langkahnya yang putus asa. Setelah satu gerakan, dia kelelahan. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan baik hati. Setelah menemukan bahwa lawannya secara bertahap mengendalikan dirinya sendiri, dan kemungkinan menahan diri dalam hal atribut, dia segera menggunakan serangan seperti itu tanpa ragu-ragu. Dan adegan yang lebih aneh muncul di bawah pengawasan semua orang. Sinar ungu pekat cahaya tiba-tiba berubah seperti rotasi kekerasan terpadu pada saat ketika badai pedang kapak meletus. Lapisan sutra hitam ditumpangkan bersama,
dan langsung ditelan oleh badai kapak. Namun, segera ditemukan bahwa dalam badai kapak yang telah menelan dan menutupi Bai Xiuxiu. Pusaran ekstra. Di dalam pusaran air, cahaya ungu tua tampak. Menarik cahaya dan bayangan bilah kapak untuk berputar dengan cepat. Dalam perputaran, sosok yang cantik muncul menjulang. Naga es jurang maut, keterampilan jiwa ke-8, melahap jurang maut. Cahaya dan bayangan pisau kapak berangsur-angsur menyebar, secara bertahap mengungkapkan sosok di dalamnya. Cahaya ungu tua yang berputar-putar di sekitar Bai Xiuxiu menjadi lebih kuat, dan hisapan yang tak terlihat membuat deru angin di seluruh teater ketiga. Pada saat ini, dia bukan lagi Dewi Keberuntungan, tetapi penyihir sejati, penyihir yang dikelilingi oleh cahaya ajaib. Lawannya terengah-engah, mata Wang Yusan penuh warna luar biasa. Sebagai pembebas akses Torem, dia lebih tahu apa yang baru saja terjadi. Serangannya sendiri sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain. Traksi, kontrol, badai Akseblet seperti marionet, bisa melukai segala sesuatu di daerah yang tertutup, kecuali dia. Kontrol telah dimulai dari awal, Bing Moxue menelan jurang, bekerja sama dengan penggelapan penggemar hantu. Bai Xiuxiu sendiri menjadi lebih terintegrasi, menghindari semua serangan kuat antara vertikal dan horizontal. Dengan misteri jurang melanda, menarik ofensif yang tidak dapat dihindari, seperti pisau tumpul memotong daging, biarkan lawan secara bertahap tenggelam ke dalamnya. Dia memberi Wang Yusan perasaan jatuh ke rawa berlumpur meskipun dia bisa bergerak maju di rawa, itu hanya akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Letusan terakhir menghancurkan rawa, tetapi rawa itu juga menangkal semua serangannya, menguras semua kekuatannya. Ini adalah pertarungan kontrol klasik. Dengan kontrolnya yang kuat, Bai Xiuxiu mengalahkan musuh. Dari awal hingga akhir, dia seperti sebuah perahu kecil yang melayang di tengah badai, tetapi dia tidak terbalik, dan akhirnya mencapai pantai lainnya. Tidak banyak orang yang mengikuti permainan ini, tetapi semua orang kuat yang menyaksikan penampilannya di antara penonton tidak dapat membantu tetapi terkejut. Dewi Keberuntungan ini tampaknya tidak sesederhana itu. Ketika Bai Xiuxiu dinyatakan sebagai pemenang dan kembali ke Lan Xuanyu, wajahnya pucat dan napasnya pendek. Tapi kegembiraan di matanya agak tak tertahankan. Dalam pertempuran tadi, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jurang untuk melahap. Keterampilan jiwa ke-8 ini, ketika dia baru saja menembus cincin ke-8, perlu melemparkan Wu Hunzhen di belakangnya untuk menggunakannya. Ini adalah keterampilan jiwa tingkat binatang buas, dan itu juga salah satu makna asli terkuat dari naga dan iblis jurang dalam. Tapi baru saja, dalam pertempuran melawan musuh yang kuat ini, Bai Xiuxiu sangat terkejut menemukan bahwa ia mampu mengendalikan keterampilan jiwa ini ke tingkat yang begitu halus. Dengan Long Li memadamkan tubuh, dia dikenal bisa menggunakan tubuh untuk melempar jurang untuk melahapnya, tapi itu di luar dugaannya untuk bisa mengendalikannya sampai sejauh ini. Game ini, awalnya ia siap untuk menang dengan segala cara, tetapi biayanya jauh lebih kecil dari yang dia kira. Dalam keadaan kemarahan batin, dia menjadi lebih dan lebih tenang, dibimbing oleh senapan naga dengan tenang. Dengan meningkatnya armor Shenlong, dia sepenuhnya memainkan engulfment jurang, dan bidang engulfment jurang sepenuhnya mengendalikan seluruh proses pertempuran, menarik lawan bertindak sesuai dengan mentalnya sendiri. Dia akhirnya dipaksa untuk melepaskan langkah besar. Dan semua kekuatan yang bisa membahayakannya dalam langkah besar itu ditelan oleh jurang dan berubah menjadi perlindungan diri. Bab 1162, Reifikasi Spiritual. Meskipun seluruh pertempuran tidak berlangsung lama, itu membuat Bai Xiuxiu memiliki pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Saya juga merasakan semakin banyak peningkatan saya setelah Long Li memadamkan tubuh. Lan Xuanyu mengacungkan jempolnya dan keduanya tersenyum satu sama lain. Bai Xiuxiu duduk di sampingnya dan menemaninya untuk menyerap roh naga. Setelah pertempuran ini, rekor Bai Xiuxiu juga menjadi 4 kemenangan dan 1 kekalahan, menjadi penantang kuat untuk grup tempat kualifikasi ini. Terutama ketika Wu Hongyu dipukul keras oleh Lan Xuanyu dan kemungkinan akan menyerah. Ada sangat sedikit yang bisa bersaing dengannya di posisi 3 teratas di grup ini. Permainan paling penting di belakang grup ini adalah di mana Lan Xuanyu dan Su Yanmo bersaing untuk tempat pertama dalam grup. Dapat dikatakan bahwa situasi keseluruhan diatur. Kekuatan sejati Dewi Keberuntungan telah menjadi berita hangat hari ini. Analisis game ini diambil untuk penelitian. Kontrol Dewi Keberuntungan Kaisar Xiuxiu sangat dipuji. Hari ini, Lan Xuanyu tidak mengirim lagi. Setelah kembali ke kediamannya,
dia segera menggunakan energi naga yang diserapnya hari ini untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mengolah dirinya sendiri. Apa yang membuat Xiu Xiu lega adalah ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka, cedera Lan Xuanyu sudah baik. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya. Kemampuan pemulihan yang kuat membuat cedera untuk cedera sangat berharga. Kaisar Yuanlong membawa berita di malam hari bahwa Wu Hongyu menyerah pada kompetisi round robin berikutnya karena luka-lukanya yang serius. Sama seperti yang diharapkan Lan Xuanyu. Dengan kata lain, dalam semua 9 pertandingan round robin, Bai Xiuxiu sudah bisa menjamin 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Di grup yang sama, Wu Hongyu, yang awalnya mengancam rekornya, telah dieliminasi. Satu lagi hilang darinya lagi hari ini. Situasi kualifikasi Bai Xiuxiu juga jelas, terutama di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Lan Xuanyu. Selama Lan Xuanyu melepaskan air, rekor Bai Xiuxiu dapat menjamin 6 kemenangan luar biasa dan 1 kekalahan, yang sudah dekat sebelum masuk 3 level. Di antara lawan di belakang, hanya satu yang bisa mengancamnya, dan yang ini telah kalah dari Su Yanmo dan Wu Hongyu. Selama mereka kalah dari Lan Xuanyu, pada dasarnya sulit untuk bersaing dengan Bai Xiuxiu. Pada titik ini, Hong Leong City telah dapat mendukung kompetisi Tanglong ini, dengan 3 peserta dan 2 memasuki tahap akhir. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa Hong Leong City tidak tahu. Setelah menonton pertandingan hari ini, Kaisar Dodge sudah tertawa. Tapi untuk Lan Xuanyu, dia tidak santai, karena yang berikutnya akan menjadi yang paling dia hargai. Kali ini, lawan yang akan dia hadapi adalah yang terkuat di grup ini, Su Yanmo. Kekuatan Su Yanmo telah ditunjukkan sepenuhnya pada pertandingan sebelumnya, dari kesediaan Wu Hongyu untuk mengakui kekalahan dalam kompetisinya, ia dapat melihat seberapa kuat kekuatannya. Lan Xuanyu dan para pemenang sebelumnya pada dasarnya dapat mengunci tempat pertama di grup dan memasuki tahap akhir. Inilah sebabnya mengapa Lan Xuanyu tidak membantu rekannya untuk berlatih lagi, tetapi semua pikirannya terfokus pada memulihkan luka-lukanya dan meningkatkan kultivasinya untuk mempertahankan keadaannya. Dia harus menghadapi Su Yanmo dengan kondisi terbaiknya. Meskipun permainan ini tidak memengaruhi masuknya ke final, ini adalah kesempatan untuk mentolerir kekuatan para pemimpin generasi muda. Su Yanmo, Qi Tianlong, dan kakak laki-laki Tang Yanxuan Tang Lengxuan adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Dalam pertempuran ini dengan Su Yanmo, untuk sepenuhnya merasakan kekuatan level itu, yang terbaik adalah bersiap untuk pertandingan berikutnya. Dalam pertempuran dengan Wu Hongyu, Lan Xuanyu menang tidak mudah. Meskipun bidang warna-warni Wu Hongyu adalah ilusi, sebenarnya bidang spiritualnya. Ini berarti bahwa kekuatan spiritual Wu Hongyu telah mendekati tingkat dewa. Ditambah dengan 5 elemen-elemen cahaya sendiri, dapat dikatakan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, mereka akan mengakui kekalahan dalam pertempuran dengan Su Yanmo. Jadi seberapa kuat Su Yanmo? Inilah yang perlu segera diketahui Lan Xuanyu. Dia hampir yakin bahwa kekuatan Su Yanmo setidaknya setara dengan tingkat Master Jiwa Manusia Super Douro. Itu level 95 ke atas. Dan kekuatannya sendiri pasti di atas judul Douro. Tapi sejauh mana itu bisa dicapai, Lan Xuanyu sendiri tidak jelas. Jangan lupa, dia tidak bisa melakukan perubahan Dewa Naga, dan kemampuan Raja Naga Perak hanya dapat digunakan dengan hati-hati untuk memadamkan Shenzhen. Karena itu, dia tidak menghadapi Su Yanmo dengan diri yang lengkap. Dalam hal ini, dapatkah Anda menang? Jika Anda ingin memasuki alam naga, Anda harus mengalahkan orang-orang kuat ini di kompetisi meningkat naga. Bisakah dia melakukannya? Lan Xuanyu sendiri tidak jelas, jadi dia perlu mencoba. Ini juga merupakan pelatihan yang sangat baik baginya. Suatu malam tanpa kata-kata, keesokan paginya, ketika Lan Xuanyu membuka jendela dan menghadap matahari pagi berlatih Ziji Motong. Dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mentalnya tampaknya memiliki beberapa fluktuasi khusus. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sedikit lebih terang, bahkan sinar matahari yang kuat tampaknya telah melunak banyak sekarang. Tak terlihat, Jingqi tampaknya telah disublimasikan dalam sekejap ini. Kecepatan rotasi pusaran darah dalam tubuh tiba-tiba melambat, memberikan perasaan khusus. Dia mendengar detak jantungnya yang kuat dan lambat. Anda juga dapat dengan jelas merasakan nafas kehidupan setiap tanaman di luar, dan vokal semakin jauh. Ini seperti memasuki dunia baru, semuanya berbeda. Bai Xiuxiu berdiri di sampingnya pada saat ini, dia juga merasakan perubahannya,
terkejut, dia tidak bisa membantu menoleh untuk menatapnya. Dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sepertinya telah menghilang pada saat ini. Tidak menghilang dalam penglihatan, tetapi menghilang dalam persepsi. Pada saat ini, ia tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan hari ini dan tempat ini, dan tidak lagi terpisah satu sama lain. Sebuah cahaya samar dan bayangan muncul diam-diam di sekitar tubuh Lan Xuanyu. Di antara cahaya dan bayangan, hal pertama yang muncul adalah bola api besar, yang jelas merupakan bentuk bintang. Sosok perak tampaknya memanggil sesuatu, dengan ketekunan yang tak ada habisnya, jatuh ke arah bola api. Melihat adegan ini, Bai Xiuxiu tidak bisa menutupi mulutnya, jangan sampai dia berseru pada saat ini, mengganggunya di sekitarnya. Spiritualisasi. Ini adalah pemandangan yang aneh di mana kekuatan spiritual mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan akan muncul hanya di dekat puncak alam roh. Apakah kekuatan mentalnya benar-benar telah ditingkatkan sedemikian rupa? Meskipun Bai Xiuxiu selalu tahu bahwa dengan budidaya Longjing, kekuatan mental Lan Xuanyu telah meningkat sangat cepat, ditambah dengan berbagai manfaat yang telah diperoleh sebelumnya, kekuatan mentalnya telah meningkat, tetapi ia tidak berharap bahwa ia dapat berevolusi ke tingkat seperti itu. Gelar. Di benua Douluo, dunia jiwa guru selalu mengatakan bahwa jika jiwa guru dapat mencapai perwujudan spiritual dan tidak lebih dari 50 tahun, hampir pasti bahwa ia akan dapat memasuki tingkat dewa di masa depan. Kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa juga bisa diolah dengan bakat dan kerja keras. Tetapi kekuatan spiritual adalah hal yang sangat misterius, dan sangat sulit untuk dipupuk. Banyak master jiwa terbatas pada level Super Douluo, bahkan Douluo Pamungkas tidak dapat dicapai, karena kekuatan spiritual tidak dapat ditingkatkan. Tanpa diduga, pada saat yang tiba-tiba ini, kekuatan spiritual Lan Xuanyu benar-benar memasuki level ini. Adegan terwujud yang muncul pastilah ingatan terdalam dalam hidupnya. Tidak ada keraguan bahwa momen ketika Nana jatuh adalah kenangan yang begitu dalam. Itu disajikan dalam visualisasi yang tidak disengaja pertama. Setelah beberapa lama, Lan Xuanyu tampaknya tiba-tiba pulih, cahaya dan bayangan di depannya perlahan menghilang, dan dia memandang Bai Xiuxiu di sekitarnya. Apa yang salah denganku? Aku. Bab 1163, Reaksi Tang Longsu. Bai Xiuxiu menatap Qi, menatapnya, suaranya sedikit bergetar, perwujudan spiritual. Anda, kekuatan spiritual Anda sudah pada puncaknya. Lan Xuanyu dalam keadaan linglung, tanpa sadar menatap ke lautan rohnya sendiri. Saya tidak tahu kapan, lautan rohnya telah menjadi tak terbatas. Hanya inti naga yang menggantung di udara yang masih indah dan bergerak. Pada inti naga, cahaya berwarna-warni bertahan, memancarkan fluktuasi spiritual yang lembut dan murni, dan tempat berkilau di bawahnya bersinar terang. Ya, Bai Xiuxiu benar. Tanpa sadar, kekuatan spiritualnya telah meningkat ke puncak alam roh. Meskipun sulit untuk mengambil langkah selanjutnya, tetapi bagaimanapun, ia telah mencapai level ini. Ini berarti bahwa di masa depan sampai dia menembus batas Douluo, tidak akan ada hambatan pada tingkat spiritual. Sebelum dia akan menghadapi musuh seperti Su Yanmo, itu adalah hal yang baik untuk memiliki terobosan dalam kekuatan mentalnya, yang membuatnya lebih percaya diri dalam menghadapi Su Yanmo. Saat sarapan, sikap Kaisar Yuanlong terhadap mereka jelas sedikit berubah. Ada sedikit kebebasan di antara kata-kata dan rasa hormat yang lebih rendah. Memasuki tahap akhir berarti bahwa mereka akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan ksatria naga dalam waktu dekat. Secara khusus, mereka dapat menyamai dan bersaing, yang membuat daya saing semakin besar. Ksatria dinosaurus Meksiko sangat puas dengan Lan Xuanyu. Dengan bimbingan ksatria naga, mereka juga dapat mengambil banyak jalan memutar. Jika Lan dan Xiuxiu benar-benar bisa menjadi sepasang ksatria naga dalam waktu dekat, status mereka dalam keluarga akan jauh lebih tinggi daripada pewarisnya. Royal juga akan benar-benar memiliki ksatria naga sendiri. Mungkin ksatria dinosaurus Meksiko akan benar-benar bergabung dengan kota Honglong. Sehingga Hongleong City telah menjadi kota yang dapat memiliki dua ksatria naga. Pada saat itu, Hongleong City akan langsung melompat ke 5 besar dari semua kota, dan sifat kerajaan juga meningkat. Yang paling penting adalah ambisi batin Huang Yuanlong adalah bisa menikahi salah satu dari keduanya. Apa kemampuan paling kuat dari keluarga kerajaan? Itu adalah ahli waris kelahiran. Dan bakat yang ditampilkan oleh Lan Hexiu menunjukkan bahwa jika mereka dapat dilahirkan dengan mereka, keluarga kerajaan di masa depan akan benar-benar kuat.
Ini juga merupakan alasan penting mengapa Kaisar Doj sekarang ingin membuka rumah harta karun seluruh kota Honglong untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Dia sudah memperingatkan Kaisar Yuanlong dengan serius bahwa dia tidak bisa dengan mudah melecehkan mereka berdua, sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk kultivasi mereka, dan pada saat yang sama, mereka harus mencari peluang untuk mendapatkan bantuan mereka. Tidak peduli berapa lama, pada akhirnya, mereka akan menjadi wanita kerajaan. Dan kali ini 1000 tahun, mungkinkah Huang Yuanlong tidak bisa melakukan ini? Di bawah pengaruh tekanan ini, kultivasi Huang Yuanlong baru-baru ini telah mengambil upaya ekstra. Jika Anda mengubahnya sebelumnya, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk kesenangan. Lagi pula, bakat Anda tidak terlalu baik, tetapi Anda harus dapat mencapai tingkat dewa. Apa gunanya bekerja lebih keras? Tapi sekarang dia tidak berpikir begitu. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, setidaknya dia harus membiarkan Lan dan Xiuxiu melihat sikap kerja kerasnya. Seorang pekerja keras harus lebih mudah diterima oleh mereka. Karena itu, bukan hanya Lan Xuanyu yang berlatih keras hari ini, Huang Yuanlong juga sangat pekerja keras. 5 pertandingan saat ini adalah 3 kemenangan dan 2 kekalahan, dan ia telah memenangkan sebanyak 3. Meskipun semua pemenang adalah lawan yang lebih lemah di grup ini. Tetapi meningkatnya keinginan untuk bertarung membuat rekornya melebihi prediksi aslinya. Dari sudut pandang teoritis, bahkan ada kemungkinan kualifikasi dan belum sepenuhnya dihilangkan. Setelah sarapan, mereka bertiga pergi di jalan bersama dan Seng Longtai sudah terlihat. Kaisar Yuanlong berbisik, hari ini Tuan Luolan harus datang untuk menonton pertempuran, khususnya menyaksikan pertempuran antara Lan dan Suyanmo. Tuan Ao Tianlong Knight juga harus datang untuk menonton pertempuran. Lan, ayolah, kamu pasti bisa mengalahkan Suyanmo. Petik 2. Setelah mendengar bahwa Luolan dan Long Chaoyang akan datang, Lan Xuanyu segera senang. Jika tidak ada yang lain, Long Lie telah jatuh. Dia bahkan berpikir sedikit jahat. Jika Suyanmo bunuh diri, bukankah Ao Tianlong Knight akan datang setiap hari? Tentu saja, ide ini hanya lelucon di pikiran saya. Jika dia membunuh murid yang paling dicintai dari Ksatria Naga Aotian, maka aku takut untuk memancing kontradiksi antara Ksatria Naga. Menilai dari situasi Luolan dan Long Chaoyang hari itu, meskipun Long Chaoyang berperingkat lebih tinggi, dia masih menghormati Luolan. Faktanya, Lan Xuanyu lebih ingin tahu sekarang, apa sajakah Dragon Knight yang lebih maju. Dia sudah melihat naga pertama. Baru saat itu selama perang, itu hanya sekilas. Ketika Abao Xiu berangsur-angsur pulih, ia diberitahu bahwa roh-roh peri menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Abao telah mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika ia menghadapi naga pertama lagi dengan transmogrifikasi sendiri, selama pihak lain tidak secara paksa menyetrum dengan kesadaran, ia ingin menyerang bunuh dia. Dia tidak dapat menemukan transfigurasinya. Selain itu, Lan Xuanyu juga bertemu dengan Ksatria Naga Setan Gelap peringkat ke-5 Luo Yayuan, Ksatria Naga Aotian peringkat ke-6 Long Chaoyang, dan Ksatria Dinosaurus Meksiko peringkat ke-7 Luolan. Sampai sekarang, Ksatria Naga kedua, ketiga, dan keempat belum melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa peringkat Dragon Knight didasarkan pada kekuatan. Aku takut para Ksatria Naga ini adalah orang kuat tingkat Dewa Super. Saya hanya tidak tahu bagaimana mereka diatur di atas tingkat Dewa Super. Pada awalnya, ketika Guru Nana menghadapi bintang naga pertama, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, menunjukkan kekuatan pihak lain. Menurut sejarah Douro, kekuatan Nana harus sama dengan Paman Le. Paman Le melangkah keluar dan memasuki tingkat Dewa Super. Dengan kata lain, Guru Nana harus berada pada level-level dewa yang sebenarnya. Dalam menghadapi tingkat Dewa Super, puncak level dewa sejati hanya nyaris melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, pada level-level Dewa Super, kekuatan pertama Dragon Star juga harus di atas. Jangan lupa, dia hanya proyeksi. Meski proyeksi ini juga penuh kekuatan, tetapi tidak ada kekuatan tindak lanjut. Yang paling penting adalah bahwa naga pertama juga seorang Ksatria Naga, dan naga itu tidak termasuk dalam proyeksi. Jadi, sampai sejauh mana naga pertama pada bintang naga yang mengendarai naga itu menjadi kuat? Apakah mungkin mendekati level Raja Dewa Legendaris? Semakin ia mempraktikkan metode pendinginan kekuatan naga, ditambah dengan bantuan bubur naga dan kristal naga, Lan Xuanyu sekarang memiliki lebih banyak kekaguman akan kekuatan ras naga. Tianlongxing benar-benar tempat berkembang biak yang kuat.
Meskipun belum mencapai level Realm Dewa, kekayaan sumber daya mungkin tidak jauh dari level Realm Dewa. Melonjak ke langit, terbang menuju Tang Long Tai besar. Selama penerbangan tubuh, Lan Xuanyu tiba-tiba melambai sedikit. Dia tanpa sadar menatap inti naga di laut spiritualnya. Tiba-tiba, perasaan aneh muncul. Sedotan lembut sepertinya dilepaskan dari platform naga di depan, menarik tubuhnya seolah-olah mendekati platform naga. Ini adalah... Lan Xuanyu terkejut dan segera menyadari sesuatu. Sesuaikan sudut terbang Anda sendiri sehingga Anda lebih dekat ke tubuh platform naga. Secara umum, selama proses terbang ke platform naga, ras naga akan terbang lebih jauh dari platform naga karena mereka lebar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah, sehingga mereka dapat terbang dalam jarak pendek. Lan Xuanyu tiba-tiba menyesuaikan sudutnya, membuat Huang Yuanlong dan Bai Xiuxiu sedikit terkejut. Tetapi tanpa banyak berpikir, dia mengikutinya dan bergerak lebih dekat ke Seng Long Tai. Mendekati, perasaan Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tidak jelas, bersama dengan napasnya sendiri, ia menemukan bahwa ada sesuatu yang menggemakan frekuensi napasnya di Rising Dragon Platform. Bab 1164, 4 Ksatria Naga. Setelah kekuatan spiritual telah mencapai tingkat perwujudan spiritual, setelah mencapai puncak alam roh, Lan Xuanyu akhirnya bisa merasakan sesuatu dari Rising Dragon Platform. Perubahan ini membuatnya sangat gembira. Ini berarti bahwa ia kemungkinan bisa mendapatkan umpan balik dari super artefak Dewa Naga, yang merupakan naga-naga. Ekspresi wajah Lan Xuanyu tetap sama, tetapi kekuatan mental diam-diam dilepaskan dan dilepaskan ke arah Seng Long Tai. Dengan dampak kekuatan mentalnya, dia secara bertahap merasakan beberapa perubahan di Tang Long Tai. Penampilan kokoh aslinya seperti pintu yang diam-diam dibuka untuknya. Dengan pembukaan pintu ini, Lan Xuanyu bisa merasakan beberapa situasi di dalam teras Tang Long. Tak berujung, ini adalah perasaan pertamanya. Di dalam Tang Long Terrace, tampaknya ada dunia lain, dan dunia ini hampir luas dan hampir tanpa batas. Dan di dunia tanpa batas itulah dia melihat 9 warna yang sangat kaya. Ini mengandung 9 warna yang tidak tahu berapa banyak energinya. Apa itu? Pikiran Lan Xuanyu baru saja muncul, tetapi kelemahannya spontan. Dia terkejut menemukan bahwa tampaknya setelah beberapa saat, kekuatan mentalnya sudah mengkonsumsi lebih dari sepertiga. Dengan cepat berkonsentrasi pada penglihatan batin, dengan cepat menyesuaikan keadaannya, tidak berani melanjutkan penyelidikan, berkonsentrasi pada pengawal batin, dan memulihkan semangat. Melihatnya, dia bisa melihat situasi di dalam Tang Long Terrace. Namun, konsumsi ini terlalu menakutkan, bukan? Apakah energi berwarna di dalam energi Dewa Naga atau energi pilar naga itu sendiri? Lan Xuanyu tidak mengetahuinya sendiri, tetapi dia yakin bahwa intensitas energi warna yang besar di dalam hanya terlihat dalam hidupnya, dan itu tidak sebanding dengan dan dijelaskan oleh Tian Cai di Bao. Jika energi besar dari tokoh-tokoh astronomi dapat dituntun keluar, maka itu benar-benar mengerikan. Sangat disayangkan bahwa praktik saya saat ini masih jauh dari cukup untuk mencapai ini. Itu hanya bisa berupa perasaan diam. Mungkin, Anda tidak dapat benar-benar merasakan semuanya di sini sampai Anda menembus tingkat dewa, dan mencoba meminjamnya. Meskipun ia tidak dapat meminjam energi dari Menara Naga yang sukses, Lan Xuanyu tidak berkecil hati, tetapi lebih bersukacita. Seng Long Tai telah berdiri di sini selama bertahun-tahun. Naga di sini hanya meminjamnya sebagai arena bermain dan beberapa keajaibannya sendiri. Tapi Lan Xuanyu sepenuhnya yakin bahwa bahkan Tianlong tidak tahu apa yang terkandung dalam Seng Long Tai. Kalau tidak, energi besar itu tidak bisa digunakan. Ini berarti bahwa hanya orang yang memiliki darah Dewa Naga yang dapat menggunakan kolom naga menaik ini. Dengan cara ini, tidak perlu terburu-buru. Kapan Anda memiliki kekuatan yang cukup, dan kapan Anda ingin memobilisasi energi di kolom naga? Selalu terlambat. Dan jika energi ini benar-benar dimobilisasi oleh diri sendiri, apakah itu digunakan untuk kultivasi atau sebagai senjata? Saya khawatir itu dapat mengangkat diri Anda sendiri ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, dia menenangkan pikirannya dan menyesuaikan kekuatan spiritualnya. Berpusat pada inti naga, konsumsi sebelumnya dikembalikan. Sekali lagi naik ke puncak platform naga yang naik, semuanya tidak berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Tapi Lan Xuanyu menemukan bahwa banyak mata memandang dirinya sendiri. Jelas, semua orang tahu bahwa hari ini dia akan melawan Suyanmo.
Pertempuran ini juga harus menjadi fokus perhatian semua orang. Adakah yang akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan untuk menghindari perang? Saat ini, itu tidak mungkin. Kompetisi Tanglong tidak hanya penting untuk kemenangan dan kekalahan, tetapi juga kesempatan besar untuk belajar dari satu sama lain dan mengasah diri sendiri. Terutama bagi mereka yang kuat. Dan keduanya sudah lolos, tidak ada tekanan pada kualifikasi, tetapi ada penyangga untuk beberapa pertandingan. Bahkan jika Anda terluka, Anda dapat beristirahat. Bagaimana peluang bagus seperti itu bisa dilepaskan? Ini adalah waktu terbaik untuk saling bertabrakan. Pintu cahaya perak besar terbuka di kejauhan, dan orang kuat tingkat dewa kelas naga keluar dan menyalakan kolom naga di bawahnya. Seperti yang dikatakan Huang Yuanlong, tak lama kemudian, Lan Xuanyu melihat sosok Ksatria Dinosaurus Luolan dan Ksatria Naga yang bangga, Long Chaoyang. Yang lebih mengejutkannya adalah bukan hanya mereka berdua yang tiba hari ini. Ada juga dua Ksatria Naga yang pernah dilihatnya. Salah satunya adalah Ksatria Naga Sihir Hitam Luo Yayuan yang muncul pada hari pertama kompetisi naga, dan yang lainnya adalah Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei dari kota Ruilong. Keempat Ksatria Naga berkumpul bersama, yang pastinya merupakan peristiwa langka pada bintang naga. Ketika empat pilar naga besar naik, mata semua naga yang mengawasi arah mereka menjadi sangat panas. Empat Ksatria Naga, kekuatan apa ini? 18 Dragon Knights datang hampir seperempat, hanya untuk menonton pertandingan hari ini. Dan dalam game hari ini, pertempuran fokus ada di zona perang ketiga. Dengan kata lain, mereka semua datang untuk menonton pertandingan antara Lan Xuanyu dan Xuyanmo. Ksatria Dinosaurus Meksiko, Luolan dan Ksatria Naga yang bangga, Long Chaoyang, masih dibenarkan untuk merawat anak-anak mereka. Tapi kedatangan dua Ksatria Naga lainnya agak aneh. Ksatria Naga Setan Hitam Luo Yayuan adalah kehadiran peringkat tertinggi di antara empat Ksatria Naga di pengadilan. Tiga Ksatria Naga lainnya dalam urutan. Munculnya empat Ksatria Naga tiba-tiba membuat roh naga di seluruh platform naga setebal substansi. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk semua generasi naga yang lebih muda. Setelah membungkuk keempat Ksatria Naga, kebanyakan dari mereka duduk di tanah dengan terburu-buru, menyerap energi naga untuk melengkapi diri mereka sendiri. Lan Xuanyu tidak duduk bersila, dan setelah memberi hormat ke arah Ksatria Naga, dia berdiri di tempat. Dia akan segera bersaing dengan Xuyanmo. Empat Ksatria Naga datang ke sini hanya untuk tujuan menonton permainan ini. Pada saat ini, yang ia butuhkan adalah menyesuaikan keadaan. Bahkan dengan kualitas psikologis Lan Xuanyu, empat Ksatria Naga Kizi masih menggandakan tekanan di hatinya. Tidak ada yang bisa mengakui kekalahan dalam game ini. Di bawah kesaksian empat Ksatria Naga, ini pasti akan menjadi pertempuran yang berusaha untuk menang. Xuyanmo tidak jauh dari Lan Xuanyu, saat ini tatapannya juga melihat ke arah Lan Xuanyu. Nona Lan, saya ingin tahu apakah cedera Anda sudah pulih? Xuyanmo bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk, tidak ada salahnya. Xuyanmo tersenyum sedikit dan berkata, itu bagus. Dalam pertempuran, aku pasti akan datang dengan kekuatan terkuatku. Yah, aku juga, kata Lan Xuanyu singkat. Pada saat ini, meskipun semua kontestan lain sedang menyerap semangat naga, ada beberapa orang yang masih berdiri. Ini adalah yang terkuat di antara generasi muda dalam kompetisi ini. Siapa lawan paling sulit untuk dihadapi di tahap akhir? Dan di teater ketiga, siapa yang paling utama akan diputuskan di pertandingan berikutnya. Senyum tipis muncul di wajah, dan Lan Xuanyu menepuk tangan Bai Xiuxiu, membuat tangannya yang dingin dan gugup sedikit lebih hangat. Bai Xiuxiu menatapnya, matanya saling berhadapan, dia melihat niat bertarung yang kuat jauh di mata Lan Xuanyu. Dia belum pernah melihatnya di mata Lan Xuanyu. Bahkan ketika mereka masih lemah ketika menghadapi lawan yang kuat, itu tidak pernah terjadi. Ayo, Bai Xiuxiu berkata dengan lembut. Lan Xuanyu menatapnya dalam-dalam dan berkata, jangan katakan kekalahan. Kelompok lain sementara tertunda. Kelompok ketiga, Lan, melawan Xuyanmo. Secara terpisah, silakan masuk. Klan naga tingkat dewa yang benar telah terbang ke tempat kompetisi. Siang Lan Xuanyu dan Xuyanmo memberi isyarat untuk bertanya. Penyesuaian sementara dari sistem game ini dapat semakin banyak melihat pentingnya pertarungan ini dengan Dragon Power. Ini secara alami diberikan oleh empat Ksatria Naga. Bab 1165, tak kenal takut. Pada saat ini, empat Ksatria Naga yang duduk di kolom naga juga berbicara dan berbicara.
Di samping mereka, Long Li menyebar, dan suara itu hanya dalam ruang lingkup saat ini, hanya 4 dari mereka yang bisa mendengarnya. Luo Yayuan, kenapa kamu ada di sini hari ini? Luo Lan bertanya pada Dark Demon Knight dengan sedikit keraguan. Ksatria Naga Setan Gelap, Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, pada hari naga, situasi Lan sedikit tidak biasa. Kemurnian garis keturunannya sangat tinggi, dan tampaknya telah menarik beberapa kekuatan inti dari alam naga. Kekuatan yang telah kita kejar tetapi belum pernah tersedia. Saya melaporkan ke yang pertama. Yang pertama mengatakan bahwa dia akan mengamati situasinya lagi. Jika dia bisa memenangkan juara kompetisi Tanglong, dia akan diizinkan untuk memasuki dunia naga sekali lagi. Periksa perubahannya. Periksa perubahannya. Hari ini dia menghadapi Suyanmo, saya akan melihat penampilannya. Apakah ada kesempatan? Petik 2. Ksatria Dinosaurus Meksiko Luo Lan berkata dengan terkejut, mengabdikan kedalaman dunia naga, yang itu. Ksatria Naga Setan Gelap, Luo Yayuan berkata, saya belum yakin, tetapi pada saat itu saya samar-samar melihat lingkaran berwarna. Seperti yang Anda semua tahu, setiap keluarga naga yang memasuki alam naga untuk pertama kalinya akan digaungkan oleh alam naga, terutama untuk diri mereka sendiri. Loncatan nafas akan menghasilkan nafas yang menggema, tapi tidak ada yang dapat mendorong kehadiran responsif. Bahkan yang pertama tidak bisa melakukannya, tapi hari itu, dia tampaknya bisa melakukannya, tampaknya dia tidak mampu, dan menerimanya. Itu hanya sebuah gigitan, tapi bagaimanapun juga, dia menyulutnya. Jika ini masalahnya, maka itu akan sangat berharga bagi kita semua. Potensi masa depannya juga sangat sulit untuk dikatakan. Petik 2. Mata Luo Lan berkedip karena terkejut, dan mengangguk dalam diam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Telah diperhatikan oleh kursi pertama, bahkan jika dia tidak bisa melanggar arti kursi pertama. Ksatria Naga Cahaya Suci, Huang Liangwei berkata, mengapa Anda masih membiarkannya mengambil bagian dalam kompetisi? Tidakkah mungkin untuk membawanya langsung ke alam naga? Luo Yayuan berkata, dia terlalu lemah. Tidak ada tingkat dewa atau dekat tingkat dewa. Mudah untuk keluar dari rilem naga saat ini. Karena rilem naga memasuki keadaan kerusuhan, setidaknya 4 dari kita harus berada di dalamnya. Hanya represi yang dapat menjaga stabilitas. Petik 2. Ksatria Naga Aotian, Long Chao yang berkata tanpa berkata, ya. Sampai sekarang, kita belum menemukan alasan mengapa ada ledakan kekuatan naga dan perubahan kekuatan naga di alam naga. Tapi jujur saja, itu juga kekuatan naga dari ledakan ini. Begitulah cara kami mencapainya. Kursi pertama dan kedua juga harus ditekan pada gilirannya untuk memastikan stabilitas alam naga. Brother Luo, maksud Anda, jika warna biru ini dapat menyebabkan itu, apakah mungkin untuk menghentikan wabah? Atau biarkan kami menemukan naga alasan ledakan kekuatan. Petik 2. Ksatria Setan Gelap Roa Yuan berkata, tidak mudah untuk mengatakannya sekarang, tidak jelas sampai setelah Anda benar-benar masuk. Jadi, itu terserah dia. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi Tanglong, itu berarti dia sudah memiliki penutup. Kekuatan setingkat dewa, bahaya memasukinya juga akan sangat berkurang. Jika tidak, tunggu lagi. Ketika dia menerobos tingkat dewa di masa depan, dia secara alami akan memenuhi syarat untuk pergi. Petik 2. Baiklah. 3 ksatria naga lainnya mengangguk satu demi satu. Pada saat ini, baik Lan Xuanyu dan Su Yanmo telah memasuki medan perang teater ketiga, saling menatap. Shen Longjia dikenakan secara terpisah, dan Su Yanmo, seperti Lan Xuanyu, memegang senjata naga. Tubuh Su Yanmo bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh, yang penuh dengan cahaya dan kecemerlangan. Apa yang paling membanggakan di langit? Itu adalah makhluk paling cerdas. Kota Aotian memiliki ketinggian tertinggi di antara semua kota naga. Ia juga dikenal sebagai kota yang paling dekat dengan langit dan matahari. Ada elemen cahaya yang kaya sepanjang tahun. Oleh karena itu, Su Yanmo sendiri adalah warisan dari darah klan naga cerah, yang sama dengan naga Chaoyang dari ksatria naga Aotian. Jika mereka diukur oleh roh-roh bela diri di benua Douluo, pembuluh darah mereka harus dihitung sebagai warisan naga suci cahaya. Atribut tunggal yang sederhana, tetapi elemen ringan itu sendiri adalah salah satu atribut alami yang paling kuat. Untuk mengolah atribut tunggal ini menjadi ekstrim, kekuatannya secara alami sangat kuat dan menakutkan. Merasakan nafas berapi-api dari Su Yanmo di sisi yang berlawanan,
cahaya keemasan di tubuh Lan Xuanyu juga menjadi lebih kuat. Baju besi naga di tubuh Su Yanmo adalah emas pucat, tetapi memancarkan cahaya emas dan putih, penuh cahaya dan rasa suci. Di puncak senapan naga di tangannya, pistol itu muntah dan udara terkoyak. Berdiri di sana, ia tampaknya telah menjadi penguasa dunia cahaya, di mana ada cahaya, ada kekuatannya. Hanya saling berhadapan, Lan Xuanyu bisa merasakan tekanan kuat darinya. Tekanan ini sama sekali tidak sebanding dengan Hu Hongyu kemarin. Dengan kata lain, Su Yanmo jauh melampaui kontrol Hu Hongyu terhadap 5 elemen dalam mengendalikan elemen cahaya. Juga berdasarkan pada cahaya, Su Yanmo adalah cahaya yang lebih murni. Kecemerlangan yang menyilaukan bahkan membuatnya tidak mungkin untuk dilihat secara langsung. Menyaksikan tubuh halo Su Yanmo dan tidak membubarkan diri, Aotian Dragon Knight Long Chao yang tidak bisa menahan senyum tipisnya. Su Yanmo tidak hanya sama dengan darah naganya, tetapi juga pekerja keras, dia memiliki kepribadian yang lembut dan pekerja keras. Itu adalah murid favoritnya. Ia juga dianggap sebagai penerus yang bisa mewarisi mantelnya di masa depan. Di antara ras naga, ksatria naga juga berubah, dan itu tidak statis. Naga juga akan menua. Sebelum berusia 3000 tahun, perlombaan naga akan mencapai puncaknya. Setelah usia 3000 tahun, kekuatannya akan menurun secara bertahap. Jika Anda ingin hidup beberapa tahun lagi, Anda perlu menyatukan diri Anda sendiri, sehingga energi yang Anda keluarkan berkurang, sehingga dapat mengendalikan vitalitas Anda agar tidak bocor, dan akhirnya Anda bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Sebagai seorang ksatria naga tingkat super, kali ini akan lebih lama. Namun, meskipun mereka semua di atas tingkat dewa, jangan lupa bahwa baik Tian Longsing maupun Tian Maxing tidak memiliki roh-roh sejati. Tanpa roh abadi, itu berarti bahwa mereka tidak bisa abadi tidak peduli seberapa kuat mereka. Terkadang mereka mati. Kemuliaan keluarga dan warisan kekuatan telah menjadi sangat penting bagi ksatria naga. Setidaknya biarkan mereka dapat mengandalkan 10.000 tahun dari kekuatan mereka sendiri. Karena itu, ksatria naga sangat mementingkan penerus, terutama yang hebat. Alasan mengapa ksatria dinosaurus Meksiko Luolan sangat mementingkan Lan Xuanyu adalah karena dia belum memiliki ahli waris. Apalagi karakternya tidak terlalu bagus, dan ada banyak naga yang tersinggung di masa lalu. Dengan usianya, ia sekarang berusia lebih dari 4.500 tahun. Kekuatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran, jadi dia sendiri sangat perlu menemukan ahli waris yang bisa mewarisi mantelnya. Bahkan jika atributnya berbeda, selama mereka keluar dari sumber yang sama, itu akan berbeda. Jika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dapat menjadi sepasang ksatria naga dan duduk di keluarga kerajaan, di masa depan, ia akan dapat memberikan pensiun di kota Honglong. Melihat lawan yang kuat di depannya, cahaya keemasan di tubuh Lan Xuanyu juga menjadi lebih terang. Ini juga emas, tetapi berbeda. Warna emas yang ia keluarkan lebih dalam dan lebih kuat. Fluktuasi gaya naga yang kaya lebih banyak terkandung di permukaan armor naga. Namun dalam hal nafas, jelas lebih lemah dari Su Yanmo. Orang ini mungkin tidak sesederhana Super Douro. Saya khawatir itu akan mendekati level-level 97 atau bahkan level 98. Lan Xuanyu diam-diam mengevaluasi nafas paksaan yang dibawa oleh Su Yanmo di depannya. Layak untuk menjadi pesaing kuat untuk kejuaraan, budidaya ini sendiri sepenuhnya di atasnya. Dalam menghadapi lawan seperti itu, bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan musuh. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dalam game ini, dia pasti akan mencoba yang terbaik. Hanya dengan cara ini pengembangan budidaya cepat dapat dikonsolidasikan lebih lanjut. Hanya dengan cara ini kita dapat membuat jalan masa depan kita lebih mudah. Bab 1166, Su Yanmo yang kuat. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu juga merasa bahwa masalah Shenlongjia mulai terwujud. Meskipun baju zirah Raja Naga Gunung padanya sangat bagus, tetapi atribut Raja Naga Gunung tidak sepenuhnya konsisten dengannya. Armor naga pada lawan jelas terbuat dari lunas naga suci yang cerah, dan atributnya benar-benar konsisten. Dalam hal ini ia juga menderita. Perang antara kedua belah pihak berada di ambang, bahkan naga yang menyerap energi naga sudah membuka mata mereka untuk menonton pertandingan ini. Munculnya Lan Xuanyu dalam kontes ini mengalihkan banyak perhatian pada dia. Sekarang semua orang juga ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah.
Pertempuran ini akan menentukan apakah dia memenuhi syarat untuk bersaing untuk kejuaraan terakhir. Tolong, Su Yanmo perlahan mengangkat tombak di tangannya. Sebagai laki-laki, dia sangat sopan memberikan serangan pertama ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak memperlakukannya dengan sopan, cahaya keemasan mekar di matanya, kaki kirinya sedikit di tanah, dan orang itu sudah terangkat. Lagu naga yang penuh gairah terdengar dari darah. Napas darah berapi meledak dengan kegilaan dan keganasan tanpa syarat. Su Yanmo hanya merasa jantungnya tenggelam, dan peredaran darahnya sendiri jelas terpengaruh. Cahaya dan napas di sekitar tubuh diikuti oleh beberapa fluktuasi yang tidak stabil. Dia mengerti bahwa ini adalah alasan mengapa darahnya ditindas oleh pihak lain. Orang baik, dengan urat darahnya sendiri dari Holy Saint Dragon, apakah mereka boleh membawa pembuluh darah satu sama lain? Apa garis darah biru ini? Kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh klan naga memiliki garis keturunan yang kuat. Meskipun dia kagum di dalam hatinya, gerakannya tidak lambat sama sekali. Jari-jari kaki lebih ringan di tanah, dan mereka juga terangkat. Di belakangnya, napas ringan berapi keluar, dan tidak jelas, 3 pasang sayap cahaya menyebar di belakangnya. Itu benar, meskipun dia adalah naga, dia memiliki 3 pasang sayap. Pada saat ketika 3 pasang sayap cahaya menyebar, berpusat di menara naga, kecuali untuk arah klan naga tingkat dewa, semua elemen cahaya dalam beberapa kilometer di sekitar mereka dengan panik terbang ke arahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak seperti matahari kecil melawan cahaya. Silau menyilaukan sepenuhnya menyelimuti tubuh Su Yanmo, membuatnya tidak mungkin untuk melihat sosoknya. Pada saat berikutnya, tatapan telah berubah menjadi bentuk mata yang tajam dan langsung menuju ke Lan Xuanyu. Elemen cahaya, yang sangat kaya dan substantif, tertahan di udara, dan cahaya pijar secara bertahap berubah menjadi kilau keemasan. Lan Xuanyu ada di udara, menghadapi serangan yang kuat, dia tidak bermaksud menghindar. Menghadapi Su Yanmo dan Hu Hongyu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Lawan dari berbagai tingkatan. Jika dia mencoba menghindar, Lan Xuanyu bisa merasakan itu. Jika terjadi penurunan momentum, dia takut bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Su Yanmo lebih kuat dari yang dia kira. Karena itu, alih-alih menghindar, kecepatan majunya telah meningkat lagi. Cahaya keemasan di tubuhnya melambung tinggi, dan tubuh serta senjatanya menyatu. Kekuatan darah dan kekuatan jiwa dari tubuh sepenuhnya menyatu, berubah menjadi kekuatan paling murni, seperti meteor emas, saling menabrak. Boom, sebuah ledakan besar seperti tabrakan bintang meledak di teater perang ketiga. Cahaya yang menyilaukan menunjukkan cahaya yang bersinar di seluruh teater. Kemuliaan yang menyilaukan mencegah semua orang melihat situasi di venue untuk pertama kalinya. Hanya orang kuat setingkat dewa di kejauhan yang bisa menilai dengan kesadaran. Ksatria dinosaurus Meksiko Luolan mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Ksatria naga cahaya suci, Huang Liangwei tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya liar masih liar. Ksatria naga Aotian, Long Chao yang tidak mengatakan apapun selain diam-diam fokus pada medan perang. Cahaya berangsur-angsur tertutup, kedua sisi telah dipisahkan kedua sisi. Pada saat ini Su Yanmo masih di udara, tetapi lampu pijar di sekitar tubuhnya tidak stabil dan berfluktuasi. Lan Xuanyu ada di tanah, dan sudah ada parit yang dalam di depannya, dan hampir setengah dari tubuhnya jatuh ke tanah. Tanah di sekitarnya juga mencair. Anda tahu, ini adalah Tang Long Tai yang sangat sulit. Meskipun hanya batu di permukaan platform Tang Long yang rusak, bukan bodi internal. Tetapi untuk dapat mengetuk permukaan batu, yang dipenuhi dengan gas naga dan tidak tahu berapa tahun telah dipelihara, juga membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan dan besar. Tubuh naga-naga tubuh Lan Xuanyu Shenlong, tampaknya, ada beberapa retakan. Dia memiliki wajah pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan pistol naganya terjebak di tanah, seolah-olah untuk menstabilkan tubuhnya. Semua orang dapat melihat bahwa Su Yanmo berada di atas angin dalam tabrakan penuh ini. Dan tampaknya masih di atas angin. Lan Xuanyu tidak bisa melihat apakah dia terluka, tetapi pasti menderita. Tapi Su Yanmo juga gagal mengejar di tempat pertama. Dia perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam, terus-menerus menambahkan elemen cahaya ke dirinya sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tetapi bahwa kejutan horor yang dibawa oleh kejutan pemusnahan, dia juga perlu waktu untuk menyelesaikannya. Setelah ditembus oleh kekuatan yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan nafas kehancuran yang mengerikan.
Jadi, meskipun dia terlihat utuh, dia harus berdiri diam di depan kekuatan Dewa Kehancuran. Lapisan elemen cahaya terus mekar halo yang mempesona, menghilangkan kekuatan destruktif dari menghancurkan gempa bumi. Wajah Su Yanmo naik dengan siram-siram, dan pistol naga menunjuk ke arah Lan Xuanyu di tanah lagi. Melalui tabrakan ini, ia telah mencobanya. Terdalam hal kekuatan absolut, ia memiliki keuntungan yang cukup besar. Kekuatan Lan Xuanyu tidak begitu kuat, tetapi hanya berdasarkan kekuatan dan kekuatan garis keturunannya, dan kejutan dan kebosanan yang unik, dapat kekuatan serangan yang kuat seperti itu meletus. Bahkan, ketika Lan Xuanyu mengalahkan Hu Hongyu dengan kedua kekalahannya, dia sudah memiliki penilaian tertentu tentang kekuatannya Su Yanmo. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia masih satu tingkat di belakang. Kesenjangan dalam kekuatan tidak bisa diimbangi dengan penampilan. Lan Xuanyu keluar dari tanah yang setengah meleleh dan setengah rusak. Cahaya Raja Naga Gunung Shenlongjia jelas redup. Nyanyian naga yang dalam terdengar di sekujur tubuhnya, dan cahaya kemasan kembali menyala. Su Yanmo, yang ada di udara, memberikan nyanyian naga yang keras, dan niat bertarung yang kuat bisa jelas dirasakan oleh setiap klan naga yang hadir bahkan di luar teater. Meskipun serangan itu hanya menderita kerugian, tetapi itu tidak mempengaruhi semangat juang dia. Sikap ini saja sudah membuat banyak naga muda merasa malu. Sebagai gantinya bagi mereka, di hadapan Su Yanmo yang begitu kuat, bisakah Anda mempertahankan pertikaian seperti itu? Qi Tianlong mengangguk diam-diam, dan Zhang Liang Ruixiao di sampingnya tersenyum rendah. Bos, sepertinya biru ini masih agak lembut. Apakah kamu tidak akan datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Qi Tianlong meliriknya dan berkata, dibandingkan dengan dia, kamu jauh. Perjuangannya tidak hanya akan berkurang karena pukulan itu, tetapi juga meningkat. Pertempuran ini belum berakhir. Su Yanmo bahkan untuk dapat mengalahkannya, tidak mungkin untuk membayar tanpa harga. Dan jangan lupa, sebelum itu, Lan adalah klan naga liar. Bahkan tubuh pemadam tenaga naga memasuki kota Fenglong sebelum mulai berlatih. Kemudian 10 lainnya dalam kompetisi naga tahun depan berikutnya, aku takut tidak ada yang akan menjadi lawannya lagi. Pada saat itu, aku, Su Yanmo dan Tang Leng Xuan pasti dipromosikan ke level dewa. Adapun siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Zhang Liang Ruixiao berkata dengan heran, bisakah dia membandingkan denganmu? Qi Tianlong mengangguk sedikit, bahkan potensinya bahkan lebih besar. Tepat sebelum mereka bertabrakan, apakah Anda memperhatikan bahwa elemen cahaya Su Yanmo terpengaruh dalam suara naga, dia? Ini berarti darahnya menghirup itu menekan Su Yanmo. Kamu tahu apa garis darah Su Yanmo? Dan tingkat garis darah berarti potensi keluarga naga kita. Petik 2. Bab 1167, 6 sayap naga cerah. Benarkah ini? Wajah Zhang Liang Ruixiao tiba-tiba sangat gembira. Qi Tianlong berkata dengan lemah, kalau tidak, mengapa kamu pikir dia bisa mendapatkan kepala naga yang naik? Pada saat itu, semua orang hanya terbang, tetapi napas garis keturunannya menekan semua ras naga termasuk kita. Pada kekuatan garis keturunan dan tingkat garis keturunan, dia ini yang terbaik. Hari ini, 4 orang dewasa Dragon Knight bisa datang. Ini terutama karena kekuatan garis keturunannya. Petik 2. Di bidang permainan pertempuran ketiga, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa 5 elemen terbakar, dan elemen cahaya yang menakutkan seperti kehancuran ketika pecah. Properti cahaya pamungkas memiliki kecepatan mengerikan dan kekuatan destruktif. Cahaya tampak mengembang di dalam dirinya, mengasimilasinya menjadi bagian dari cahaya. Lan Xuanyu juga memiliki kendali atas elemen cahaya itu sendiri. Dalam tabrakan barusan, meskipun ia menderita kerugian, itu juga memberinya pemahaman lebih lanjut tentang elemen cahaya. Ternyata cahaya juga bisa digunakan dan dibimbing dengan cara ini. Ini juga memperkuat ekspektasinya terhadap pertempuran ini. Lawan yang lebih kuat dapat memeras lebih banyak potensinya dan memungkinkannya untuk mengintegrasikan lebih baik semua peningkatan yang telah ia capai dalam budidaya. Lan Xuanyu perlahan mengangkat pistol naga di tangannya, kakinya ditekuk terlebih dahulu, dan kemudian dia melompat tiba-tiba. Di udara, naga itu berteriak keras, dan tubuhnya dengan cepat bertabrakan, dan dalam sekejap itu berubah menjadi naga emas besar. Tubuh asli Raja Naga Emas. Sebagai Master Jiwa, Wu Jiwa adalah orang terkuat di kondisi sebenarnya. Melihat bahwa Lan Xuanyu menunjukkan dirinya,
para penonton dengan suara bulat memikirkan keterampilan bertarung yang ditampilkan dalam pertempuran antara dia dan Hu Hongyu kemarin. Tapi, di depan Su Yanmo, apakah keterampilan bertarung berguna? Pria ini yang mengendalikan cahaya, tetapi bisa menunjukkan kecepatan cahaya. Ini juga alasan mengapa Lan Xuanyu memilih tabrakan. Cahaya menyilaukan meledak dari Su Yanmo lagi, dan nyanyian naga keras yang sama terdengar. Api pijar mengembun ke dalam, kali ini, kecepatan serangan lebih cepat dari sebelumnya. Boom, kedua belah pihak bertabrakan hampir pada saat tidak ada ruang untuk itu, bahkan tanpa momentum sebelum tabrakan terakhir. Semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Tepat ketika cahaya di langit menyala, tabrakan antara kedua belah pihak selesai. Boom! Naga emas raksasa menghantam tanah dengan ganas, memantul 2 kali di tanah sebelum berguling. Itu adalah Lan Xuanyu yang hancur dari langit, dan dia masih terbakar dengan api pijar. Tubuh Su Yanmo terangkat ke udara di bawah dampak dari kekuatan rebound besar di bawah tabrakan, sayap juga menyebar di belakangnya, memperlambat kecepatan penerbangan ke atas. Dia sekarang mengerti dari mana kejutan kedua Lan Xuanyu terhadap Hu Hongyu berasal dari kemarin. Itu teknik lain, dan itu teknik yang sama sekali berbeda. Pada saat ini Su Yanmo juga sangat tidak nyaman, ketidaknyamanannya tidak datang dari kekuatan serangan Lan Xuanyu, tetapi dari penindasan brutal terhadap darah dalam serangan itu. Napas berdarah yang dibawa oleh ledakan Jinlong begitu mengerikan sehingga bahkan ketika Su Yan dan Mo Mingming memiliki keuntungan, ada ketakutan yang konstan di dalam hatinya. Ini benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, penilaiannya terhadap Lan Xuanyu persis sama dengan Qi Tianlong. Jika itu tidak cukup untuk kultivasi, hanya pada tingkat darah, saya takut bahwa saya tidak sebagus yang lain. Dia melihat ke bawah saat dia menyelesaikan penindasan garis keturunannya. Ketika Lan Xuanyu mendarat, sepasang sayap naga membungkus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Beberapa lubang hancur di tanah. Kemudian, di bawah tatapan tertegun Su Yanmo, dia sudah memanjat, dan sayap naga itu bergetar dan mengepak. Api terang yang membakar dirinya menghilang. Permukaan skala naga emas masih cerah. Yang paling penting adalah dia berdiri lagi, dan sepertinya dia tidak terluka serius. Anda tahu, Su Yanmo tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya karena perempuan, Lan Xuanyu. Apakah orang ini sangat defensif? Su Yanmo diam-diam terkejut. Hati-hati, Su Yanmo menarik napas dalam-dalam, dan sayap yang menyebar di belakangnya secara bertahap mulai berubah, dan 2 pasang sayap naga besar muncul dari belakangnya. Itu terlihat seperti serapim, melayang di udara. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah simbol pengabdiannya. Dalam 2 tabrakan sebelumnya, Lan Xuanyu sudah menderita. Hal berikutnya yang akan dia hadapi adalah Su Yanmo yang akan keluar semua. Berapa lama dia bisa menolak? Jangan mengakui kekalahan. Banyak naga memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka. Datang, Lan Xuanyu di tanah mengangkat cakar naga dan mengaitkan jarinya ke arah Su Yanmo di udara. Su Yanmo tersenyum, bukan senyum ironis, tapi senyum mengagumi. Lawan seperti itu adalah lawan yang sebenarnya. 6 sayap menyebar, mendorong tubuhnya untuk melayang di udara. Suara rendah Long Yin tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Yang lebih menakutkan adalah cahaya putih besar dan bayangan muncul di langit. Itu adalah naga putih dengan panjang lebih dari 50 meter. Meskipun itu hanya dalam bentuk cahaya dan bayangan, 6 sayap di belakangnya mengepak, bukan hanya seperti apa penampilan Su Yanmo. Di bawah pengaruh cahaya dan bayangan besar, rentang penyerapan elemen cahaya 3 kali lipat lagi, membuat Su Yanmo cerah dan cerah bahkan orang kuat tingkat dewa mempersempit matanya. Ada 4 ksatria naga yang duduk di kota, dan tidak akan ada kematian sungguhan, namun, dalam menghadapi momentum yang begitu menakutkan, para naga yang hadir merasa bahwa napas mereka sepertinya telah kehilangan ketegangan. Ang, suara naga yang tajam tiba-tiba terdengar di langit. Pada saat berikutnya, Su Yanmo telah berubah menjadi kerucut emas besar cahaya dan umumnya jatuh dari langit. Di bawah kepakan 6 sayap, ia segera bergegas ke Lan Xuanyu. Momentum kuat sesaat ini menyebabkan udara di seluruh zona perang ketiga terdistorsi. Kekuatan yang menakutkan menunjukkan bahwa ia telah melakukan yang terbaik saat ini, dan tidak memegang tangannya sama sekali. Naga emas besar di tanah membentangkan sayapnya, dan seluruh tubuh meledak keluar dari nyala api yang mempesona, ki dan fluktuasi darah yang kuat dan detak jantung yang kuat terdengar seperti drum perang. Itu tidak bisa disembunyikan bahkan dalam nyanyian naga yang penuh gairah di udara.
Mata Lan Xuanyu sudah merah darah, dan pada saat ini, semua teknik tidak ada artinya, dan mereka adalah tabrakan kekuatan paling murni. Sayap mengepak dan terbang tiba-tiba, tanpa jelas pulih, kejutan kepunahan diluncurkan lagi. Boom, raungan keras beberapa kali lebih keras dari sebelumnya meledak di udara, dan dua sosok terbang ke tanah. Tapi hampir semua di saat berikutnya, mereka sudah bangkit kembali, dengan gila berlari ke satu sama lain lagi, sama sekali mengabaikan dampak mereka sendiri pada tabrakan sebelumnya. Boom, itu adalah tabrakan lain, memantul dan mendarat lagi. Sisik berceceran di udara, darah mengucur. Jelas, ada lebih banyak darah terbang dari Lan Xuanyu, tetapi timbangannya rusak oleh Su Yanmo jatuh di udara. Baju besi naga pada mereka berdua sudah rusak. Di bawah tingkat tabrakan seperti itu, Shen Longjia tidak dapat menghentikan kekuatan destruktif teror yang mengamuk, dan menarik kembali ke dalam tubuh. Mulut besar darah terus-menerus menyembur keluar dari mulut Lan Xuanyu. Ini bukan hanya cedera syok yang dibawa oleh pihak lain, tetapi yang lebih penting adalah cedera yang dibawa kepadanya oleh kepunahannya sendiri. Efek samping dari penggunaan berkelanjutan Shen telah muncul. Tapi pusaran darahnya juga berputar dengan kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kondisi seperti itu, membuat seluruh napasnya terus naik. Cepat perbaiki semua cedera pada tubuh. Situasi Su Yanmo jelas lebih baik daripada Lan Xuanyu. Meskipun ada sisik berserakan di tubuhnya dan wajahnya pucat, jelas bahwa ia jauh kurang serius daripada Lan Xuanyu. Menatapnya, Su Yanmo melontarkan kejutan, dia tahu betapa kuatnya dia. Bahkan Qi Tianlong dan mereka mungkin tidak berani menghadapi diri mereka sendiri. Bab 1168, jangan pernah gagal. Namun, biru dengan wajah paling cantik, di bawah tubuh, mampu menahan dampaknya sendiri berkali-kali. Dan meskipun, dia, di depan darah muntah di mulutnya, dia sudah naik dari tanah lagi, berdiri. Keuletan Lan benar-benar menginspirasi kehendak Su Yanmo untuk bertarung di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, Qiangan hanya akan tidak sopan kepada lawannya saat ini. Cahaya keemasan besar dan bayangan jatuh lagi dari langit, dan meskipun sosok emas di tanah redup, itu menyambutnya lagi tanpa rasa takut. Ledakan, senjata naga pecah dan kedua belah pihak terbang. Setelah Lan Xuanyu diubah menjadi tubuh, Dragon Gun telah melebur menjadi dirinya sendiri dan menjadi unicorn di atas kepalanya, tetapi ia tidak lagi dapat mendukungnya dalam tabrakan ini, menghentikan tembakan terbang. Kedua belah pihak tidak berhenti saat ini, dan mereka bergegas satu sama lain lagi di saat pengusiran berikutnya. Selama lawan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, mereka tidak akan berhenti lagi sampai satu sisi benar-benar kalah. Ledakan, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Raungan, seperti palu berat, menghantam hati setiap hadirin yang hadir. Darah dan sisik terciprat ke udara. Raungan keras dengan napas tragis yang tak tertandingi. Jika mantan Lan Xuanyu telah menaklukkan hati orang-orang Dragon Star dengan kecantikan dan penguasaannya. Nah, pada saat ini, kegigihan dalam tragedi ini telah membuat semua orang tegang untuk dia. Itu terlalu tragis. Ini hanya round robin. Namun, dia hanya menolak mengakui kekalahan, hanya untuk memanjat lagi dan lagi di bawah tabrakan yang tragis. Berkali-kali membawa dampak dari Su Yanmo. Pada awalnya, kedua belah pihak terbang terpisah. Dalam beberapa kali berikutnya, itu adalah Su Yanmo yang bertarung melawan Lan Xuanyu dari langit, tetapi Lan Xuanyu tidak memiliki kemampuan untuk lepas landas. Salah satu sayapnya sudah ada di bagian ini, tetapi dia masih tidak mengakui kekalahan, dia masih berdiri lagi dan lagi, bahkan di tanah, dan dia juga menghadapi penindasan yang kuat bahwa Su Yanmo membawanya berkali-kali. Bai Xiuxiu berdiri pucat di luar, pada saat ini, dalam benaknya, hanya menggemakan 4 kata yang pernah dia katakan padanya. Tidak pernah gagal, hanya dia yang tahu bahwa pada saat ini, Lan Xuanyu enggan mengakui kekalahan, bukan hanya karena pertempuran antara naga. Pada saat yang sama, karena ia mewakili benua Douro dan Federasi Douro. Obsesi batin membuatnya tidak mengakui kekalahan, sehingga ia harus meluruskan tulang punggungnya. Ledakan, lain waktu, tubuh Lan Xuanyu menyentuh tanah dengan ganas. Hampir tidak ada yang utuh pada dirinya. Tapi Su Yanmo saat ini juga tidak nyaman. Dia di udara, terengah-engah. Kekuatan destruktif yang kuat dari Destroyer Saking membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan setiap pori tubuh humanoid terus-menerus disemprotkan dengan kabut darah ke arah luar.
Dia benar-benar tidak mengerti mengapa klan naga betina memiliki keinginan bertarung yang kuat. Pada saat ini, para naga yang telah duduk di tanah dan menyerap gas naga sambil menonton pertempuran semua berdiri. Ekspresi mereka dalam permainan juga telah berubah. Dari awal hanya dari sikap penghargaan dan pengamatan, hingga martabat saat ini. Bahkan naga kelas atas Zhang Liang Ruixiao dengan hati dingin penuh kekaguman pada saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa pertempuran telah dibagi. Namun, balap naga, yang jelas-jelas kehilangan permainan dan jelas harus mengakhiri permainan, lagi dan lagi, sulit, berjuang untuk berdiri lagi dan menghadapi lawan yang tak terkalahkan lagi. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran ini, Su Yanmo telah mengambil semua kekuatannya untuk menang. Ini bukan keinginannya, karena dia ingin bersaing untuk kejuaraan, dia harus meletakkan kekuatan terkuatnya, negara terbaik dalam permainan yang lebih penting untuk dimainkan. Namun, di hadapan lawan seperti itu, bagaimana dia bisa menjaga tangannya? Di tanah, naga emas besar bahkan tidak bisa melihat warna emas di tubuhnya, dan benar-benar berlumuran darah. Di bawahnya, sudah ada genangan darah. Namun, dia baru saja bangun lagi dan lagi. Naiki dan hadapi musuh yang tak terkalahkan lagi. Ayo, aku tidak tahu siapa yang menggeram. Dalam sekejap, para naga yang mengawasi pertempuran meneriakkan slogan yang sama. Meskipun mereka jelas tahu bahwa kedua belah pihak yang bertarung di teater tidak dapat mendengar suara dari luar. Tetapi pada saat ini, emosi mereka telah terinfeksi oleh naga emas berdarah, dan mereka menangis keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Keempat ksatria naga juga telah menyaksikan perubahan di medan perang, pada saat ini, penampilan mereka juga tampak sedikit berbeda. Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci yang awalnya ditujukan pada ksatria dinosaurus Luolan, juga serius saat ini. Sebagai guru Su Yanmo, alis Ao Tianlong Night Long Chao yang telah menyebar saat ini, yang lebih dihargai. Tidak ada perubahan dalam ekspresi ksatria naga hitam ksatria Luo Yayuan, tetapi dari arah garis pandangnya, hanya sosok berdarah yang jatuh di tanah dan sedikit berjuang sedang menonton. Ksatria dinosaurus Luolan tidak tahu kapan tangannya mengepal. Di matanya, beberapa hanya bersemangat. Bagaimana jika Anda kalah? Selama tidak ada hidup atau mati dalam sebuah game, tidak ada yang bisa diputuskan sama sekali. Yang paling penting adalah keuntungan apa yang bisa diperoleh dalam game semacam itu. Kehendak Uletlan adalah panen terbesar Luolan. Dia tidak menyangka bahwa keluarga naga betina ini, yang dia hargai, dapat meledakkan kehendak yang kuat dan ulet. Ada juga kemampuan yang kuat untuk bertarung. Setelah berganti ke ras naga berpangkat tinggi lainnya, bahkan jika keinginannya cukup kuat, dia sudah kehilangan kemampuan untuk melawan dalam menghadapi serangan kuat Su Yanmo, tapi dia masih bersikeras, masih memanjat lagi dan lagi. Su Yanmo juga bisa terluka di bawah tabrakan. Menemukan harta karun, ksatria dinosaurus Luolan benar-benar yakin bahwa ia telah mengambil harta itu sendiri. Jika dikatakan bahwa karena garis darah biru, dia pikir wanita ini mungkin menjadi ksatria naga. Ya, dia benar-benar yakin sekarang, tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, di masa depan, dia pasti akan menjadi ksatria naga. Karena, dia sudah memiliki semua kebutuhan ksatria naga. Garis keturunan yang kuat, keyakinan yang kuat dan gigih. Keduanya sangat diperlukan. Dalam benak penunggang dinosaurus Meksiko, wanita di depannya sudah menjadi objek yang tak bisa ia hindarkan. Mata Lan Xuanyu sudah merah darah saat ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki dukungan untuk menopang tubuhnya. Hanya dia yang akan berpikir bahwa dia tidak kalah. Ya, saya belum pernah kalah. Perlahan dan keras, dia naik dari tanah sedikit demi sedikit. Ya, dia naik lagi. Meskipun pada saat ini, seluruh tubuhnya sedikit mati rasa karena rasa sakit yang hebat. Tetapi keterikatan dalam hatinya masih membuatnya bersikeras untuk bangkit dari tanah. Mengangkat kepalanya, dia menatap Su Yanmo, yang bergetar di udara, dan tubuhnya bergetar. Ayo, naga berdarah-darah mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Tidak ada pengecut, hanya niat gila untuk bertarung. Sekelompok api keemasan terbakar darinya hampir seketika. Ya, itu adalah api yang berasal dari garis keturunan. Itu adalah nyala yang digunakan oleh naga untuk memuaskan tubuh. Perlu memiliki energi yang cukup untuk menambahnya menjadi metode budidaya daripada nyala api bunuh diri. Tetapi pada saat ini, nyala api yang dinyalakannya adalah memberi dirinya kekuatan untuk bertarung lagi. Seberapa gila ini? Kekuatan apa? Namun,
dia melakukan hal itu. Itu bertentangan dengan suara bersemangat dari suara naga yang menyalakan api kehidupannya sendiri. Dengan putus asa, ini jelas situasi yang menyedihkan. Bahkan jika tetes darah terakhir dibakar, kita harus berjuang untuk keinginan untuk memenangkan pertempuran. Bab 1169, Pembunuhan Penjara Kota Naga Emas. Su Yanmo sedang kesurupan, lawan macam apa yang dia hadapi. Momen berikutnya, dia melihat sosok di tanah, yang sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang, perlahan melayang. Mata itu penuh dengan rasa gila, menatapnya begitu banyak, dengan nyala api di tubuhnya. Blue terbang lebih cepat dan lebih cepat, seperti ngengat yang bergegas ke api, bergegas ke arahnya. Pada saat ini, hati Su Yanmo sepertinya tersulut, dan semua alasannya benar-benar hilang. Jika Anda ingin mati, maka Anda pergi untuk mati. Su Yanmo benar-benar tenang di antara naga, tetapi bahkan jika dia tenang lagi, di atmosfer di depannya, nyala batin juga dinyalakan. Meskipun dia tidak bisa mendengar sorakan di luar, dia bisa merasakan bahwa perhatian semua orang bukan pada dirinya, pemenangnya. Kebanggaan hatinya membuat darahnya sendiri mendidih, dan dia tidak lagi mengabaikan kekuatan naga dan Godsok yang dengan cepat menyerang tubuh, dan menyalakan cahaya keemasan yang cemerlang lagi. Dia telah mematahkan 2 sayap, dia masih memiliki 4 sayap dan bisa terbang. Dengan cahaya keemasan menyilaukan dan menyilaukan, dia turun dengan berani, dengan suara nyanyian naga istrinya, dan dengan dominasi yang mendominasi. Dia menyapa sosok emas yang terbang dengan berani ke arah dirinya sendiri. Di kolom Longli, ksatria dinosaurus Luolan telah berdiri, dia bisa menerima warna biru untuk kehilangan permainan ini, satu bukan hanya dia, begitu juga 3 ksatria naga lainnya. Mereka semua dapat melihat bahwa selama Perang Dunia I, kinerja Lan telah memicu antusiasme batin semua generasi muda naga. Selama dia dapat tumbuh, dia akan menjadi eksistensi seperti pemimpin spiritual di klan naga di masa depan. Ini adalah pewaris yang sangat dibutuhkan oleh klan naga, dan bahkan penerusnya. Betapa langka bakat seperti itu. Ksatria naga siap menembak, untuk mengakhiri permainan sumpah biru ini. Namun, pada saat ini, ekspresi dari 4 ksatria naga kaku pertama, dan saat berikutnya menjadi aneh. Pembalap naga asli Long Chaoyang, yang masih duduk di pilar Longli, berdiri tiba-tiba, matanya penuh dengan rasa tidak percaya, dan dia melihat ke zona perang ketiga. Pada saat ketakutan berikutnya, Luolan meminta toko buku untuk membaca yang tercepat. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Long Chaoyang. Wan, di zona perang ketiga, kedua sosok cerah itu bertabrakan lagi, tetapi tidak ada gemuruh guntur sebelumnya. Salah satu tokoh tiba-tiba pecah seperti gelembung, ya, itu rusak, dan berubah menjadi lingkaran cahaya redup, menghilang di udara. Serangan habis-habisan Su Yanmo benar-benar jatuh ke udara, dan elemen cahaya besar berubah menjadi gelombang kejut besar dan bergegas ke kejauhan, langsung membombardir tutup pelindung. Ketika dia menembak udara dengan seluruh kekuatannya, Su Yanmo, yang sudah siap untuk dampak itu, mengeluarkan darah. Perasaan menggunakan kekuatan yang salah membuatnya merasa seperti bola kempes, dan dia jatuh ke keadaan paling kosong. Dan pada saat ini, suara wanita dingin terdengar di telinganya. Naga emas, bunuh 1 di kota, 064, cahaya keemasan menyilaukan maju, dan banyak lampu dan bayangan keemasan jatuh pada Su Yanmo dalam keadaan hampa. Sosok itu, yang sudah kembali ke bentuk manusia, terbakar dengan api keemasan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Su Yanmo, yang tinggi di atas tanah, langsung ditekan dari langit dan menabrak tanah dengan keras. Keempat sayap yang tersisa patah pada saat yang sama, dan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Seluruh platform Tanglong langsung menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada sosok itu. Ya, pada saat ini, hanya ada satu sosok yang berdiri di teater ketiga. Meskipun, dia membungkuk pada saat ini, mati lemas, dan meskipun nyala kehidupan, dia, secara bertahap memudar, dia, masih berdiri, dan satu-satunya di medan perang yang masih berdiri. Di kaki dia, lawan yang dulunya kuat ditekan ke tanah oleh dia, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tetapi, dia tidak membunuh lawan, dan tidak menghancurkan lawan dalam kasus membunuh lawan. Umumkan hasilnya, Bai Xiuxiu berteriak dan bergegas menuju zona perang ketiga. Wasit hanya terbangun dan mengumumkan dengan keras, biru, menang. Ya, menang. Lan Xuanyu menang, dan dalam situasi yang hampir mustahil, dia memenangkan pertandingan.
Semua kesabarannya adalah untuk pukulan terakhir. Dari awal tabrakan antara kedua belah pihak, dia tahu bahwa perilaku kultivasinya memiliki celah besar mirip dengan Su Yanmo, yang dekat dengan tingkat Dou Luo yang ekstrim. Karena itu, ia berbaring dengan mengorbankan dirinya sendiri, menunggu kesempatan terakhir. Dia menggunakan Dragon Shock dengan segala cara, menahan serangan pihak lain berkali-kali, dan dihantam oleh pihak lain berkali-kali, yang semuanya benar. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan Raja Naga Perak, bagian dari kekuatan milik Raja Naga Perak juga ditambahkan ke garis keturunan Raja Naga Emas dalam transformasi pusaran Vena Darah 065. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Su Yanmo adalah Lan Xuanzi lebih kuat dari yang ia pikirkan tentang kemampuannya untuk bertarung. Bahkan pada akhirnya, Lan Xuanzi tidak begitu sakit. Mentalitas telah dihitung. Garis keturunannya terbakar pada akhirnya, dan Lan Xuanzi bahkan percaya pada pihak lain. Pada saat itu, tidak peduli lawan macam apa itu, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa ia mungkin memiliki pandangan yang salah. Beginilah cara dia melakukannya. Pemburu harta karun menembak pada saat terakhir, membantunya mengubah sosok naga emas besar, mengubah adegan tragis itu. Faktanya, tubuh asli Lan Xuanzi telah berubah menjadi bentuk humanoid. Kisuge menonton 20 volume. Tersembunyi di sudut, menunggu Su Yanmo membiarkan kekuatan serangannya dilepaskan pada Pantom, biarkan dia menjadi fatal memukul. Pola emas rumput perak biru, keterampilan jiwa ke-6, membunuh kota naga emas. Ini adalah keterampilan jiwa yang diwarisi dari Raja Naga Emas, dan juga keterampilan jiwa yang kuat yang diwarisi dari bahasa Golden Dragon Moon Tang Wulin. Dalam pertempuran terakhir, itu memberi lawan fatal sebuah pukulan. Jika bukan karena Lan Xuanyu berakhir pada akhirnya, dia mungkin bisa membunuh Su Yanmo. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Seorang ksatria Tianlong yang bangga hadir. Jika dia benar-benar membunuh Su Yanmo, aku khawatir dia tidak akan bisa keluar dari platform naga ini. Selain itu, dia tidak begitu kejam. Dia menang, lagi pula dia menang. Dia mengalahkan lawan tingkat Douro Super yang belum pernah terjadi sebelumnya, masih mengenakan baju besi Shenlong dan memiliki tubuh naga dan tubuh kebugaran yang kuat. Momen kecemerlangan membuat garis keturunannya sendiri aktif. Dengan wasit ibu menang atau kalah, Lan Xuanzi tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, langsung jatuh ke tanah, jatuh ke sisi Su Yanmo. Pada saat ini, kesadarannya kabur, dia hanya bisa merasakan suara yang akrab memanggil dirinya, semuanya tampak kabur, tetapi wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyum samar 066. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah di tanah perlahan-lahan berkurang, dan celah-celah di atas platform naga mengambang menghilang. Keempat ksatria naga sekarang berdiri di atas sinar naga mereka. Meskipun mereka tidak mengunjungi tempat itu secara langsung, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan latihan kultivasi tingkat tinggi super mereka, dua talenta muda naga yang bertarung hanya terluka parah dan masih hidup. Luo Lan telah memberi jalan, menoleh untuk melihat Long Chaoyang. Long Chaoyang juga mengawasinya. Momen berikutnya, Long Chaoyang tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangannya ke Luo Lan, dia menunjukkan ibu jarinya, lalu memukul tangannya, bertepuk tangan. Luo Lan tertawa, dan bertepuk tangan. Papa, tepuk tangan papa berdering dari 4 pilar teratas cahaya kekuatan naga. Lalu, tepuk tangan menyebar ke bagian atas klan naga. Akhirnya, seluruh tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai dan peluit berbunyi satu demi satu. Bab 1170, umpan balik dari Seng Longtai. Lan menang, dan Putri Naga Emas menang. Bai Xiuxiu memeluk tubuh Lan Xuanyu dengan erat, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Seseorang dapat membayangkan kegelisahan batinnya pada saat ini. Mata Lan Xuanyu tertutup, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Dia tampaknya tidak sadar, tetapi salah satu tangannya memegang tangan Bai Xiuxiu. Tuhan baik-baik saja, dia terluka dengan sengaja. Telinga Bai Xiuxiu melayang lembut. Mendengar suara ini, Bai Xiuxiu tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa ini adalah suara pemburu harta karun, sengaja. Apa yang dimaksud dengan sengaja? Meskipun dia bingung, dia tidak bisa bertanya saat ini. Dengan hati-hati memeluk tubuh Lan Xuanyu dan berjalan keluar. Naga yang bertanggung jawab atas perawatan telah bergegas, mengangkat Su Yanmo dan berjalan keluar, dan pada saat yang sama, naga yang bertanggung jawab atas perawatan datang ke Lan Xuanyu untuk membantunya memeriksa tubuhnya. Halo putih lembut mengalir, menyembuhkan luka. Kamu mau pergi? Healing Dragon adalah wanita parubaya,
jelas mempertimbangkan alasan mengapa Lan Xuanyu adalah wanita. Tidak, aku pikir adikku akan berharap untuk menyelesaikan permainanku, Bai Xiuxiu berkata dengan lembut dengan air mata di matanya. Oke, dia luar biasa, kamu harus bersorak. Perempuan naga yang bertanggung jawab atas perawatan jelas adalah orang kuat tingkat dewa. Di bawah perawatannya, luka permukaan Lan Xuanyu pulih dengan cepat. Terima kasih. Datang ke sela-sela, Bai Xiuxiu hati-hati menempatkan Lan Xuanyu di tanah. Jika itu demi tidak mengungkapkan kekurangannya, pemburu harta karun tidak dapat memberitahu Bai Xiuxiu sama sekali. Alasan untuk memberitahukannya adalah untuk memberitahunya untuk tidak meninggalkan Seng Longtai dan membiarkan Lan Xuanyu berbaring di Seng Longtai. Tujuan dari kehilangan darah yang disengaja adalah untuk mencoba berkomunikasi dengan Tang Longsu. Anda tidak bisa terluka sia-sia jika Anda begitu terluka. Dan itu juga terkait dengan tata letak setelah Lan Xuanyu. Bagi mereka, masalah terbesar adalah identitas. Setelah identitas manusia terungkap, tidak ada yang bisa dikatakan. Itu akan segera dihancurkan. Namun faktanya, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu keduanya memiliki darah naga yang sangat murni, yang hampir sama dengan naga di sini. Karena itu, hanya menilai dari ontologi, tidak mungkin untuk menilai bahwa mereka adalah manusia dan bukan naga. Kalau tidak, dengan kekuatan 4 ksatria naga dan 4 pusat kekuatan super dewa yang hadir, tidak akan ada kekurangan. Tapi kelemahannya masih ada, yaitu garis keturunan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu percaya bahwa, bersama dengan kinerja dalam kompetisi Tang Long, situasi garis keturunannya pasti akan semakin dihargai, dan mungkin ketika akan ada pemeriksaan rincin garis keturunannya oleh Dragon Knight. Pemeriksaan terperinci dari orang kuat tingkat super dewa, darahnya tidak bisa disembunyikan. Ada garis darah lain yang dapat dengan mudah ditemukan. Karena itu, dia membutuhkan kesempatan yang cocok untuk mengekspos darahnya dari Raja Naga Perak. Kemudian memaparkan petunjuk dari darah Dewa Naga. Setelah sukses, manfaatnya beragam. Tidak perlu khawatir tentang identitas garis keturunan Anda, tetapi pada saat yang sama, itu akan lebih dihargai karena garis keturunan yang lebih kuat. Dapat dikatakan melayani berbagai tujuan. Karena itu, sebelum pertandingan hari ini, dia sudah merumuskan rencana ini. Banyak kehilangan darah tentu saja tidak di bawah kendalinya, tergantung situasi yang sebenarnya. Kalau tidak, meskipun sulit baginya untuk menang, itu bukan tanpa cara lain untuk bertarung. Ada banyak teknik yang bisa Anda gunakan. Setidaknya tidak begitu menyedihkan. Dia memiliki darah Dewa Naga, dan seiring dengan evolusi kekuatan spiritual, dia sebelumnya merasakan panggilan Menara Naga. Ini berarti bahwa Seng Longzu masih tahu darah Dewa Naga. Kalau tidak, Tang Longzu sudah terbuka. Karena itu, Lan Xuanyu sudah memutuskan kapan dia terbang ke atas. Selangkah lebih dekat untuk mencoba berkomunikasi dengan Tang Longzu. Dan dengan bantuan komunikasi ini, dia mengungkapkan darahnya dari Raja Naga Perak. Terlepas dari apakah Tang Longzu memiliki umpan balik atau tidak, dengan bantuan pemburu harta karun, ia cukup yakin untuk berhasil. Perkelahian itu benar, kerusakan berat itu benar, dan kehilangan darah itu benar. Perubahan setelah kehilangan darah secara alami adalah alami. Karena itu adalah keputusan sementara, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Bai Xiuxiu. Dan ini akan membuat segalanya lebih nyata. Tepuk tangan berlangsung lama, dan para peserta di teater ketiga adalah yang paling tersentuh. Terutama beberapa lawan yang belum bermain melawan Lan Xuanyu pada saat ini, melihat dia berbaring di tanah, matanya penuh dengan kekaguman yang tulus. Setiap ras membutuhkan kelahiran pahlawan, dan permainan yang lemah kekuat juga merupakan yang paling berdarah dari semua ras. Prestise Putri Naga Emas telah meningkat ke puncaknya pada saat ini, ke titik di mana semua orang yang hadir terkagum-kagum. Game akan berlanjut, karena game sebelumnya dimainkan sendiri, sehingga teater ketiga akan kosong terlebih dahulu di game berikutnya. Ini adalah keputusan sementara dari orang dewasa Ksatria Naga, atau artinya Luo Lan. Xiuxiu dan Lan adalah saudara yang baik, dan Lan juga harus mengurusnya sekarang. Beri mereka waktu ekstra sebagai penyangga, yang kondusif untuk kinerja Xiuxiu di pertempuran selanjutnya. Karena itu, putaran kedua tidak akan dimulai sampai semua 9 pertandingan lainnya di babak pertama berakhir. Selama waktu ini, Bai Xiuxiu dapat menemani Lan Xuanyu terlebih dahulu. Ketika permainan dimulai secara penuh, semua pusat kekuatan tingkat Dragon Rache God menemukan bahwa roh dari Dragon Raches muda ini menjadi sangat berbeda.
Dirangsang oleh adegan Lan Xuanyu dan Su Yanmo, mereka semua bertarung dengan darah ayam. Tidak masalah apapun pengaturan taktisnya, tidak peduli apa pertandingan selanjutnya. Itu adalah untuk melakukan segala upaya untuk mengalahkan lawan. Di kolom 4 naga, Naga Lan, Luo Lan berkata sambil tersenyum, ini adalah kekuatan contoh. Darah mereka telah dinyalakan. Sudah lama sejak contoh seperti itu muncul. Ksatria Ao Tianlong Long Chao yang tersenyum sedikit dan berkata, saya harap mereka belajar tidak hanya keinginan keras untuk bertarung, tetapi juga kebijaksanaan. Yang paling saya kagumi sebenarnya adalah kebijaksanaan gadis itu pada saat terakhir. Saya bisa membayangkan bahwa segala sesuatu di depan selama pertempuran, dia selalu bersabar. Ia menunggu kesempatan terakhir. Dari segi mentalitas, Su Yanmo sudah kalah. Ini memiliki kemauan yang kuat untuk bertarung, dan dapat dengan tenang tetap terjaga. Itulah gadis itu, kualitas paling berharga. Petik 2. Ksatria Naga Hitam Luo Yayuan duduk di tempat pertama mengangguk perlahan dan berkata, tidak buruk. Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei cemberut, beberapa orang benar-benar sial. Mendengarkan sarkasme, Luo Lan tidak terganggu dan berkata sambil tersenyum, ini adalah karakter. Apakah Anda tahu karakter apa itu? Aku pergi sekarang. Huang Liangwei berdiri, suasana hatinya sedikit tidak stabil saat ini. Lebih tepatnya, itu agak mudah tersinggung. Awalnya, dia tidak sebagus Lan Xuanyu, tapi penampilannya cantik. Apa yang bisa dia puji karena mengalahkan beberapa lawan yang lemah. Tapi pemandangan ini hari ini membuatnya benar-benar mengubah pandangannya. Tetapi karena perubahan pendapatnya, dia bahkan lebih marah. Mengapa lelaki Luo Lan dapat menemukan penerus yang begitu baik? Benar-benar. Tepat ketika Huang Liangwei hendak pergi, tiba-tiba, keempat ksatria naga itu sepertinya merasakan sesuatu, dan 8 mata dari 4 melihat ke arah tanah dalam sekejap. Lan Xuanyu terbaring di tanah di sekitar tubuh, aku tidak tahu kapan, ada halo warna samar naik. Cahaya berkilauan yang berkilauan itu menjulang, mengelilingi tubuh dia, dan diam-diam mengebor tubuh dia. Dan sumber cahaya berwarna-warni ini adalah tanah di bawahnya. Tanpa ragu-ragu, 4 kilatan cahaya berikutnya melintas serentak. 4 ksatria naga berdiri di samping Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu di 4 arah, dan yang lainnya di teater ketiga di sekitarnya didorong oleh kekuatan.